Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aisyah Nur Fatimah dengan NIM 2008863. Di sini saya akan membahas materi mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu rotasi atau revolusi bumi? Nah, jika kalian belum mengetahui tentang apa itu rotasi dan revolusi bumi, maka simaklah video berikut ini. Nah, yang pertama adalah rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi? Nah, rotasi bumi merupakan gerak bumi yang mengitari porosnya sendiri atau perputaran bumi pada sumbunya. Nah, perputaran ini bergerak dari arah barat ke arah timur. Lalu berapa lama sih bumi membutuhkan waktu untuk berputar? Nah, bumi untuk satu kali berotasi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik untuk satu kali berotasi. Namun, kita sering membulatkannya menjadi 24 jam. Nah, selanjutnya, ternyata rotasi bumi itu berdampak kepada kita loh. Apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat adanya rotasi bumi? Peristiwa yang pertama adalah adanya pergantian siang dan malam. Karena bumi berotasi mengitari porosnya, maka belahan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, dan yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Karena bumi terus berotasi secara terus-menerus dari arah barat ke arah timur, nah, dengan begitu, maka pada suatu tempat dalam satu hari selalu terjadi pergantian siang dan malam. Nah, yang kedua adalah peristiwa perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan pada titik acuan garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich. Nah, sekali berotasi, bumi akan memakan waktu sekitar 24 jam. Dan di setiap tempat di permukaan bumi telah berputar 360 derajat bujur. Nah, garis bujur yang paling timur akan memiliki waktu yang lebih awal atau ditambahkan 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Sedangkan garis bujur yang paling barat waktunya lebih lambat atau dikurangi 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Nah, peristiwa yang ketiga adanya batas penanggalan internasional. Nah, batas penanggalan internasional terletak pada garis bujur 180 derajat yang terletak di Samudra Pasifik. Hal ini bila belahan bumi bagian timur 180 derajat tanggal 15, maka belahan bumi barat masih berada pada tanggal 14. Dan peristiwa yang keempat adalah adanya gerak semu harian matahari. Apa sih gerak semu harian matahari? Nah, yaitu pergerakan matahari dan benda langit lainnya dari timur ke barat, sehingga disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Hal ini terjadi dikarenakan pergerakan yang kita alami bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi yang bergerak dari arah barat ke arah timur, sehingga menyebabkan terjadinya gerak semu harian matahari. Nah, pembahasan mengenai rotasi bumi sudah selesai. Namun, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi? Nah, revolusi bumi adalah proses perputaran bumi saat mengelilingi matahari. Perbedaannya apa sih dengan rotasi bumi? Nah, kalau
rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali berevolusi yaitu 365 hari, atau kita bulatkan menjadi 1 tahun. Nah, saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasannya yang disebut sebagai orbit bumi. Lalu, apakah ada peristiwa yang terjadi akibat adanya revolusi bumi? Atau hanya akibat rotasi bumi saja? Nah, kalau begitu, mari kita cek atau simak video berikut ini. Nah, peristiwa yang terjadi akibat adanya revolusi bumi yang pertama adalah perbedaan lama siang dan malam. Nah, revolusi bumi beserta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,5 derajat menimbulkan perbedaan lama siang dan malam. Nah, peristiwa yang kedua adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Apa sih gerak semu tahunan matahari? Nah, gerakan semu tahunan matahari merupakan peristiwa yang terjadi akibat adanya revolusi bumi yang seolah-olah pada waktu tertentu matahari berada di belahan bumi utara dan waktu yang lain matahari terlihat berada di belahan bumi selatan. Yang ketiga adalah adanya perbedaan musim. Gerak revolusi bumi berakibat pada perbedaan musim di berbagai negara. Hal ini terjadi karena perputaran bumi yang mengelilingi matahari, sehingga di beberapa negara ada yang memiliki 4 musim, seperti musim semi, musim panas, gugur, dan dingin, sedangkan di negara seperti kita, negara Indonesia, yang dekat dengan garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim tropis. Peristiwa yang selanjutnya adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang merupakan kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Karena adanya revolusi bumi, maka rasi bintang akan berubah-ubah di setiap bulannya. Dan peristiwa yang terakhir adalah adanya tahun kabisat. Nah, waktu bumi berevolusi membutuhkan waktu 365 hari. Karena adanya perbedaan 1/4 hari, maka untuk memudahkan penanggalan dibulatkan menjadi 365 hari. Nah, untuk tahun keempat atau setiap tahun keempat akan ditambahkan 1 hari pada tanggal 29 Februari. Nah, tahun ini atau tanggal ini yang disebut sebagai tahun kabisat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Namun mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.